Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala nabiyya min ba'di. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Siapa yang tidak kenal sahabat sekaligus paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjuluk Asadullah, yang berarti singanya Allah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah seorang pemuda yang cerdas dan pemberani. Ketangkasannya dalam bermain pedang dan kuda dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah dan bahkan suku-suku Arab sekitar Mekah. Walau beliau adalah paman Rasulullah, usianya kurang lebih sama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia juga saudara sesusuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama diasuh dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Bahkan sebelum dibawa kepada Bani Sa'ad bin Bakar, kabilahnya Halimah As-Sa'diyah, keduanya pernah disusui oleh Suaibah, salah satu budak dari Abu Lahab, yang saat itu sedang menyusui anaknya, Masruh. Mereka berdua juga teman sepermainan dan tumbuh dewasa bersama-sama. Hamzah adalah seorang lelaki Quraisy yang sangat terpandang dan sangat disegani. Ia sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan keluarganya. Ia mempunyai kegemaran hobi berburu, dan hal itu membuat dirinya makin ditakuti oleh orang-orang Quraisy lainnya. Suatu hari di bulan Zulhijjah, tahun ke-6 dari nubuwah, ketika baru pulang dari perburuannya, seorang budak wanita milik Abdullah bin Jada'an berkata kepadanya, "Wahai Abu Amarah," nama lain dari Hamzah, "ketika berada di sofa, aku melihat Abu Jahal mencaci maki dan melecehkan keponakanmu Muhammad. Bahkan, ia memukul kepalanya hingga terluka." Mendengar laporan tersebut, Hamzah sangat marah. Nabi SAW adalah putra kakak kandungnya, sedangkan Abu Jahal hanya saudara sepupunya. Penghinaan kepada beliau sama artinya dengan penghinaan kepada dirinya, apalagi ayahnya telah wafat. Masih dengan menenteng busur panahnya, ia berjalan berkeliling mencari Abu Jahal. Setiap orang yang ditemuinya selalu ditanya keberadaan Abu Jahal, dan ketika ditemuinya di dekat masjid, ia berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning," yakni Abu Jahal, "beraninya engkau mencela anak saudaraku, sedangkan aku berada di atas agamanya." Setelah itu Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan busur panah yang dipegangnya hingga luka menganga. Orang-orang Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal, berdiri ingin melakukan perlawanan, dan orang-orang Bani Hashim, kabilahnya Hamzah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, juga segera berdiri di belakang Hamzah. Kalau dibiarkan, mungkin bisa terjadi perang pada saat itu. Tetapi Abu Jahal berkata kepada kaumnya, "Biarkan saja Hamzah, karena aku memang telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang sangat menyakitkan." Mungkin apa yang dikatakan Hamzah bahwa ia berada di atas agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya ungkapan kemarahan dan perasaan harga dirinya yang tersinggung. Tetapi bisa jadi itu memang jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah itu ia menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan dirinya memeluk Islam. Keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib seolah menjadi pemicu bangkitnya kekuatan Islam, apalagi 3 hari kemudian disusul oleh keislaman Umar bin Khattab. Atas inisiatif Umar, kaum muslimin yang selama ini beribadah dan berdakwah dengan sembunyi-sembunyi jadi berani melakukan dengan terang-terangan. Saat itu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kaum muslimin dalam 2 barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah dan barisan kedua dipimpin oleh Umar. Mereka berjalan menuju Baitullah dengan menggemakan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian berkumpul di dekat Ka'bah. Kaum kafir Quraisy hanya bisa memandang tanpa berani berbuat apa-apa. Ketika perang Badar mulai pecah, seorang lelaki perkasa dari Quraisy, Aswad bin Abdul Asad al-Mahzumi, sesumbar akan menghabisi kaum muslimin. Maka
Hamzah maju menghadapi orang sombong tersebut dan dengan mudah membunuhnya. Kemudian tampillah 3 pahlawan kafir Quraisy yang masih bersaudara, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah menantang duel. Dan kemudian 3 orang pemuda Ansyar, Auf bin Harith al-Afra, Muawis bin Haris al-Afra, Abdullah bin Rawahah berniat menghadapi mereka, tetapi mereka hanya menginginkan sesama Quraisy saja. Maka Nabi SAW memerintahkan Hamzah, Ali, dan Ubadah bin Harith yang juga bersaudara untuk menghadapinya, dan dengan mudah mengalahkan mereka. Hanya saja Ubadah sempat terluka parah dan akhirnya gugur sebagai syahid. Di peperangan Badar, Hamzah memakai tanda bulu burung pada bajunya. Ia berperang dengan perkasa sehingga pasukan musuh porak-poranda. Seorang lelaki musyrik bertanya tentang siapa dia, dan dijawab kalau dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia berkata, "Dialah yang banyak menimbulkan kesusahan kepada kita." Dan pada saat itu, peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dalam perang Uhud, ketika pasukan muslim porak-poranda, karena sebagian besar pemanah meninggalkan posnya karena ghanimah, seorang sahabat melihat Hamzah di dekat sebuah pohon sedang berdoa, "Aku adalah singa Allah dan singa Rasulnya. Wahai Allah, aku berlepas diri kepadamu dari perbuatan orang-orang musyrik." Setelah itu, ia terjun lagi dalam pertempuran, menghadang pasukan musyrikin. Walaupun keadaannya tidak berimbang, pasukan musuh terlalu banyak. Setiap orang musyrik yang mencoba mendekati dan memerangi pasti terbunuh saat itu. Wahsy mencoba mendekati sambil bersembunyi di balik pohon dan batu-batuan. Tiba-tiba muncul Sibah bin Abdul Uzza. Hamzah langsung menyongsongnya sambil berkata, "Mendekatlah padaku, hai laki-laki pengecut." Ketika Hamzah sedang sibuk melawan dan menyerang Sibah, Wahsy bersiap menggerakkan tombaknya. Saat Hamzah sedang memukul kepala Sibah dengan pukulan yang bisa menghancurkan kepalanya, Wahsy melemparkan tombaknya ke arah Hamzah dan mengenai pinggang bagian bawahnya dan tembus di antara 2 pahanya. Hamzah mencoba mengejarnya, tetapi jatuh dan syahid seketika. Wahsy mengambil tombaknya, mencabut dari tubuh Hamzah, dan kembali ke kemahnya sambil menunggu peperangan usai. Ia memang tidak punya kepentingan dengan pertempuran itu. Niatnya membunuh Hamzah hanya untuk kemerdekaan dirinya dari perbudakan dan juga hadiah yang dijanjikan oleh Hindun binti Utbah. Usai perang, Nabi SAW mencari jenazah Hamzah. Sahabat yang melihat Hamzah tadi mengantar beliau ke dekat pohon di mana Hamzah berdoa. Ketika melihat jenazahnya yang diiris dan dirusak, beliau menahan nafas dan merasakan sedih yang mendalam. Dan beliau bersabda, "Kafanilah jenazahnya." Kemudian bangkitlah seorang lelaki Ansor dan memberikan pakaiannya untuk dibuat kafan jenazah Hamzah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Penghulu para syuhada di sisi Allah pada hari kiamat adalah Sayyidina Hamzah." Dan inilah riwayat singkat dari Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dari riwayat ini, banyak pelajaran yang kita ambil dari keteguhan, ketegasan, keberanian Sayyidina Hamzah dalam membela agama Islam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.